Bab 2476 harganya akan lebih rendah. Apa yang terjadi? Aku baru saja tidur, bagaimana mungkin Yang Mulia Putra Mahkota diculik? Tidak, aku pasti bermimpi. Kalau tidak, siapa yang berani menyentuh Yang Mulia Putra Mahkota? Siapa ini? Apakah kamu tidak ingin hidup? Keluarga kerajaan penuh dengan ahli, bagaimana orang yang diculik bisa melarikan diri? Sombong. Terlalu sombong. Beraninya mereka memeras di kota kekaisaran. Orang-orang yang baru saja terbangun dibangunkan oleh berita yang menggemparkan ini dan bergegas keluar dari rumah mereka untuk memeriksa situasi. Kota kekaisaran yang sebelumnya sunyi tiba-tiba menjadi mendidih. Yang paling heboh adalah para kultivator dari seluruh dunia. Awalnya, mereka datang untuk menyaksikan pertarungan antara para jenius dan monster, tetapi bukan hanya persaingannya yang semakin seru, melonnya pun semakin membesar, dan mereka bahkan melihat seseorang menculik sang pangeran. Masyarakat pun menjadi sangat heboh dan langsung berhamburan keluar rumah menuju tempat datangnya suara tersebut. Hal yang sama juga berlaku bagi para petinggi dari berbagai sekte besar. Ada yang khawatir, ada yang penasaran, dan ada yang bersorak gembira. Singkatnya, mereka semua bergegas ke tempat kejadian tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Orang yang paling marah adalah Baili Singkong. Sang pangeran diculik darinya, dan orang-orang bahkan berbalik dan mencoba memeras seluruh keluarga kerajaan. Di mana dia bisa menaruh wajahnya? Dengar, semua orang di istana Senwu, ikuti aku. Kita tidak bisa membiarkan penjahat sialan ini pergi hari ini, apapun yang terjadi. Aku akan mengulitinya hidup-hidup, memotongnya menjadi beberapa bagian, dan mencincangnya menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, Baili Singkong tidak tahu bagaimana cara melampiaskan amarahnya. Yang telah dialaminya selama beberapa hari terakhir hanyalah kegagalan dan penghinaan, yang membuatnya marah. Dia lepas landas ke udara bersama seluruh penguasa istana dan menuju gerbang barat. Pada saat ini, di puncak gerbang barat kota kekaisaran, seorang pria berpakaian hitam dengan aura menyeramkan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Pria itu mengenakan jubah hitam besar dan memiliki topeng ajaib di wajahnya, sehingga penampilannya tidak terlihat sama sekali. Dia sedang memegang seseorang di tangannya. Meskipun wajahnya memar dan bengkak dan dia tampak sangat menyedihkan, orang masih bisa samar-samar tahu bahwa itu adalah putra mahkota Baili Hongjun. Ratusan pengawal kota berdiri di depan kedua pria itu. Mereka memegang senjata di tangan mereka, tampak seperti pembunuh dan ganas, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Bagaimanapun, Yang Mulia Putra Mahkota sekarang berada di tangan orang lain. Jika ada konsekuensi serius yang ditimbulkan, bahkan jika 3 generasi dan 9 klan mereka dikorbankan, itu tidak akan cukup untuk membunuhnya. Semua orang mundur sejauh 1000 meter, kalau tidak aku akan mematahkan lehernya sekarang juga. Suara pria berjubah hitam itu serak dan tidak menyenangkan, tetapi itu sama sekali tidak memengaruhi kekuatannya. Semua orang yang hadir, baik penjaga kota maupun penonton, mundur satu demi satu. Bagaimanapun, ini menyangkut hidup dan mati sang pangeran kerajaan, dan tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah seperti itu. Sialan, beraninya kau menyentuh pangeran ini. Keluarga kerajaan kekaisaran naga suci tidak akan membiarkanmu pergi. Kau akan dipotong-potong dan seluruh klanmu akan dimusnahkan. Meskipun kultivasi Baili Hongjun disegel, dia masih tidak bisa menahan amarah di hatinya dan terus meraung. Semua keluhan yang dialami orang ini sepanjang hidupnya tidak sebanyak yang dialaminya beberapa hari ini. Pertama, dia dipukuli habis-habisan oleh Ye Bufan, dan sekarang dia malah disandera oleh seseorang. Dia sangat marah. Kau ingin menghancurkan seluruh klanku, kan? Pria berpakaian hitam itu tersenyum sinis, lalu menamparnya. Di bawah tatapan banyak orang, ia mulai menamparkan wajah sang pangeran. Ya ampun, orang ini terlalu kejam, dia bahkan berani memukul Yang Mulia Putra Mahkota. Dia sangat berani, beraninya aku mengatakan orang ini sudah mati. Siapa orang ini? Ini bukan cara untuk mencari kematian. Pada saat ini, Hua Xijin, Lim Yaozhen, Simen Feng dan yang lainnya telah tiba di tempat kejadian, tetapi mereka tidak bertindak gegabah. Bagaimanapun, ini adalah urusan kerajaan,
dan mereka tidak boleh campur tangan begitu saja. Tidak mengambil tindakan tidak menghalangi mereka untuk memeriksa situasi, sebab indera spiritual mereka yang teramat kuat telah menyelimuti pria itu dalam balutan warna hitam. Orang-orang ini menemukan bahwa pria berpakaian hitam di depan mereka paling-paling berada di puncak alam void. Tingkat kultivasi ini dapat dianggap sebagai ahli di beberapa tempat kecil, tetapi tidak ada apa-apanya di kota kekaisaran tempat banyak ahli berkumpul. Aku benar-benar tidak tahu dari mana pihak lain mendapat keberanian untuk menculik Yang Mulia Putra Mahkota di sini. Pria berpakaian hitam itu tidak peduli sama sekali dan menamparkan wajah Bailey Hongjun hingga dia terdiam. Pangeran sekarang mengerti bahwa orang lain itu sama sekali tidak menganggap serius statusnya, dan mengatakan lebih banyak lagi hanya akan mendatangkan kehinaan atas dirinya sendiri. Pada saat ini, matanya penuh dengan kebencian, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya selain menunggu para penguasa keluarga kerajaan datang dan membalaskan dendamnya. Pada saat ini, puluhan sosok bergegas mendekat. Bailey Singkonglah yang bergegas mendekat. Dasar orang gila yang beraninya kau menyentuh putra mahkota keluarga kerajaan, bebaskan dia segera. Bailey Singkong meraung, dan tekanan puncak Mahayana menyapu seluruh kota kekaisaran dalam sekejap. Orang tua, diamlah. Pria berpakaian hitam itu sama sekali tidak takut dengan tekanannya. Dia mengulurkan tangannya dan mencengkeram leher Bailey Hongjun dan mengangkatnya. Keluarlah dari sini sejauh 1000 meter dariku, atau kau bisa bersiap untuk mengganti putra mahkota. Mata Bailey Sing menyemburkan api, tetapi dia tidak berani melampiaskan amarahnya. Sandera itu ada di tangan orang lain, dan bahkan jika dia memiliki kultivasi yang menantang surga, dia tidak berani bertindak gegabah. Mundur semuanya. Dengan satu perintah, dia memimpin para penguasa kerajaan mundur sejauh 1000 meter, menatap lelaki berpakaian hitam di depannya dengan tatapan tajam. Pada saat yang sama, dia diam-diam membuat beberapa gerakan, dan tetua agung serta beberapa penguasa kerajaan diam-diam menyelinap keluar kota, tampaknya untuk menghentikan laju pria itu. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan orang ini lolos hari ini, kalau tidak dia akan menjadi aib bagi seluruh keluarga kerajaan dan tidak akan pernah terhapus dalam masa hidup kita. Pria berpakaian hitam itu tampaknya tidak menyadari tindakan kecil mereka dan terus berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Bailey Singkong berkata dengan suara dingin, "Siapa kau? Keluarga kerajaan kekaisaran naga suci kami sepertinya tidak pernah menyinggungmu." Pria berpakaian hitam itu berkata dengan suara dingin, "Aku adalah tetua agung dari Sekte Iblis. Aku tidak menyukai keluarga kerajaan kekaisaran naga suci milikmu, jadi aku datang ke sini untuk mendapatkan sejumlah uang. Aku tidak menginginkan terlalu banyak darimu, cukup 50 batu roh kelas atas. Bayar uangnya dan aku akan melepaskanmu, kalau tidak aku akan memenggal kepala anak ini sekarang." Orang-orang di sekitar gempar, dan tidak ada yang akan percaya apa yang dikatakannya. Jika dia benar-benar tetua agung dari Sekte Iblis, tidak perlu membuat hal-hal seperti ini. Selain itu, dia hanya berada di puncak alam Gua Void. Dengan tingkat kultivasi ini, dia memiliki jarak yang sangat jauh dari tetua agung. Yang mengejutkan semua orang adalah harga yang ditawarkan oleh pihak lain. Harganya 50 batu roh kelas atas. Anda harus tahu bahwa benda ini tidak dapat dibeli bahkan jika Anda punya uang. Harganya benar-benar selangit untuk meminta 50 batu roh sekaligus. Bailey Singkong tentu saja tidak peduli dengan identitas yang dilaporkan pihak lain. Selama dia menangkapnya, dia bisa menggali leluhur pihak lain selama 3 generasi. Aku bisa memberimu 50 batu roh kelas atas, tetapi kamu harus ingat untuk menepati janjimu. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan sebuah cincin penyimpanan terbang keluar. Pria berpakaian hitam itu mengulurkan tangan dan meraih cincin itu, lalu mengamatinya dengan indera spiritualnya. Ada 50 batu roh kelas atas di dalamnya, yang memancarkan energi spiritual yang sangat kaya, persis sama dengan yang diberikan Simen Feng kepadanya sebelumnya. Sial, sepertinya harganya akan turun. Kita harus menggandakannya lain kali. Suara pria berjubah hitam itu tidak keras, tetapi semua orang yang hadir adalah seorang master dan mereka mendengarnya dengan jelas, dan mereka semua menunjukkan ekspresi aneh. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini? Apakah dia orang gila?
Mereka bahkan mengatakan akan menculik sang pangeran lain kali. Bagaimana mungkin? Bisakah kita keluar hidup-hidup kali ini? Bab 2477, memukul wajah keluarga kerajaan. Bailey Singkong menahan amarahnya, ekspresinya muram, aku sudah membayar uangnya, haruskah aku melepaskannya? Jangan khawatir, aku selalu mengutamakan kredibilitas dan menepati janjiku. Aku akan menaikkan harganya lain kali, tetapi kamu harus menunggu sebentar. Setelah pria berpakaian hitam itu mengatakan ini, dia mengulurkan tangan dan melepaskan cincin penyimpanan Bailey Hongjun, seolah-olah dia masih enggan untuk pergi. Seperangkat pakaian ini tampaknya cukup bagus. Saat dia berkata demikian, dia benar-benar menanggalkan semua pakaian yang dikenakan Bailey Hongjun, hanya menyisakan sepasang celana. Semua orang tercengang. Perampok macam apa ini? Dia benar-benar tidak tahu malu. Dia telah mengambil 50 batu roh tingkat atas dari orang lain, namun dia masih saja menanggalkan pakaiannya. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan orang ini? Apakah dia mencoba menyinggung keluarga kerajaan Kekaisaran Naga Suci sampai mati? Ini adalah putra mahkota, ditelanjangi seperti ini di depan umum. Bukankah ini tamparan di wajah keluarga kerajaan Kekaisaran Naga Suci? Sudah berakhir. Keluarga kerajaan Kekaisaran Naga Suci tidak dapat mengangkat kepala mereka kali ini. Apakah ada yang lebih memalukan dari ini? Bailey Singkong sangat marah sehingga paru-parunya hampir meledak. Jika Bailey Hongjun tidak masih di tangan orang lain, dia pasti sudah menamparkan orang di depannya sampai mati sejak lama. Tuan, apakah Anda bertindak terlalu jauh? Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terkendali. Apa yang berlebihan tentang ini? Seperti kata pepatah, cintai apa yang kamu lakukan. Karena kamu seorang perampok, kamu harus merampok dengan saksama. Pria berpakaian hitam itu tampak sama sekali tidak peduli. Dia mengumpulkan semua barang rampasan sekaligus, lalu mengangkat kaki kanannya dan menendang pantat gemuk Bailey Hongjun, menendangnya langsung keluar. Setelah melakukan semua ini, dia berbalik dan lari. Bailey Singkong mengulurkan tangan dan menangkap Bailey Hongjun, lalu dia dipenuhi dengan niat membunuh. Ayo, tangkap bajingan ini untukku. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan sang pangeran ke bawahan di sebelahnya dan menerkamnya seperti kilat. Pada saat yang sama, para penguasa kerajaan yang telah bersembunyi segera bergegas maju. Masing-masing dari mereka bergegas maju, takut bahwa penghargaan itu akan direbut oleh yang lain. Namun, pria berpakaian hitam itu juga sangat cepat. Ia melompat turun dari tembok kota dan langsung lari ke kejauhan. Apakah kau masih ingin melarikan diri? Sebagai orang kuat di puncak Mahayana, Bailey Singkong sangat cepat. Dia memperpendek jarak antara dirinya dan pria berpakaian hitam itu hanya dalam beberapa tarikan napas. Tetaplah bersamaku. Meskipun dia dipenuhi dengan niat membunuh dan ingin segera mencabik-cabik pria di depannya, untuk mengetahui apakah ada orang lain di belakangnya, dia tidak membunuhnya. Sebaliknya, dua angin tajam melesat keluar dan langsung menuju kaki pria berpakaian hitam itu. Menurut idenya, selama dia melumpuhkan kaki pria di depannya, dia secara alami tidak akan dapat melarikan diri. Namun yang mengejutkan, kedua angin jari itu membuat dua lubang pada jubah hitam itu, lalu menghilang tanpa jejak, sedangkan lelaki berpakaian hitam itu terus menyerbu ke depan, tidak terpengaruh sama sekali. Apa yang terjadi? Bailey Singkong tercengang. Dengan tingkat kultivasinya, dua hembusan angin ini cukup untuk menembus emas dan memecahkan batu. Tidak mungkin orang di depannya bisa menahannya. Namun masalahnya sekarang adalah dia jelas-jelas terkena, tetapi orang lain tidak terkena sama sekali. Apa yang terjadi? Tepat saat dia tertegun, lelaki berjubah hitam di depannya sudah bergegas masuk ke hutan kecil tak jauh dari sana, lalu sosoknya menghilang. Pada saat ini, banyak tokoh kerajaan yang kuat juga berkumpul bersama dan mengepung hutan kecil itu dalam sekejap. Cari, kau harus menangkap orang ini untukku. Bailey Singkong bergegas maju terlebih dahulu, tetapi indera spiritualnya memindai seluruh hutan lebih dari 10 kali, tetapi tetap tidak menemukan jejak lawan. Sang tetua agung memimpin para penguasa kerajaan langsung ke dalam hutan, namun tidak juga menemukan apapun. Yang mulia, orang itu hilang. Tetua agung juga bingung.
Secara logika, orang itu tidak akan bisa melarikan diri di bawah pengawasan begitu banyak tuan, tetapi dia menghilang begitu saja, tanpa jejak sama sekali. Sialan, Bailey Singkong hampir gila karena marah. Jika orang ini benar-benar melarikan diri, bagaimana keluarga kerajaan Kekaisaran Naga Suci akan mempertahankan martabat mereka di masa depan? Bakar hutan ini, lalu gali sedalam 3 kaki. Kau harus menangkap orang itu untukku, apapun yang terjadi. Setelah mengatakan ini, orang kuat kerajaan itu mundur dari hutan, lalu melemparkan beberapa bola api, yang langsung menyulut api yang berkobar. Hutan itu tidak besar dan tidak kecil. Setelah terbakar, api yang berkobar menutupi langit dan baunya yang menyengat membuat orang-orang yang melihatnya mundur. Bailey Singkong menatap lautan api dengan mata terpaku, siap menangkap pria berpakaian hitam itu begitu dia kehabisan. Ternyata dia terlalu banyak berpikir. Bahkan setelah api padam dan semua yang ada di depannya terbakar menjadi arang, dia tetap tidak melihat seorang pun. Para penonton semua menonton dengan penuh semangat. Mereka awalnya berpikir bahwa orang ini tidak akan memiliki cara untuk melarikan diri setelah menyerahkan sang pangeran, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan menghilang seperti ini. Sialan, kemana dia lari? Tanpa diduga, mereka masih tidak dapat menemukan orang itu. Bailey Singkong menjadi semakin marah dan berkata kepada semua orang yang hadir, saya mewakili keluarga kerajaan Kekaisaran Naga Suci. Jika ada yang dapat menemukan anak itu sekarang, kami bersedia memberikan 100 juta batu roh berkualitas tinggi sebagai hadiah. Kami tidak akan pernah menarik kembali kata-kata kami. Dia telah melihat dengan jelas bahwa pada saat ini, keluarga kerajaan pasti tidak akan dapat menemukan pria berpakaian hitam itu. Kami hanya dapat menawarkan hadiah secara terbuka, dengan harapan ada seorang ahli di sini yang dapat menemukan orang yang bersembunyi itu. Seperti kata pepatah, selalu ada orang pemberani di balik hadiah besar. Saat hadiah 100 juta batu roh berkualitas tinggi diumumkan, suasana langsung memanas. Orang-orang yang awalnya berada di sana untuk menyaksikan pertunjukan itu pun bergegas maju, berebut untuk mendapatkan kesempatan menjadi yang pertama, karena takut kehilangan kesempatan besar ini. Jumlah orang seperti ini ada puluhan ribu, di antaranya tentu saja banyak yang berbakat, dan semuanya memamerkan kemampuan khususnya. Beberapa orang pandai melacak dan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan petunjuk. Beberapa di antara mereka mengeluarkan binatang spiritual yang mereka pelihara dan mencari aroma lelaki berpakaian hitam itu. Beberapa orang tidak mempunyai keterampilan khusus dan hanya menggunakan kekuatan kasar untuk menggali tanah dalam-dalam. Tetapi meskipun puluhan ribu orang bekerja selama 2 jam dan membalik semua tanah hangus di bawah hutan, mereka tetap tidak menemukan satu orang pun. Lelaki berpakaian hitam itu seolah menghilang begitu saja, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Tetua Agung berkata, Yang Mulia, orang itu tampaknya telah melarikan diri. Ekspresi wajah Bailey Singkong sangat muram, dan dia dapat mengetahui tanpa ada yang memberitahunya bahwa saat ini hampir tidak ada peluang untuk menemukan orang itu. Tetapi apapun yang terjadi, ia tidak dapat mengetahui bagaimana orang itu dapat lolos ketika dikelilingi oleh begitu banyak guru Mahayana yang kuat. Penatua kedua berkata, siapa pria itu? Apakah dia benar-benar dari Sekte Iblis? Sekte Iblis. Untuk menyembunyikan identitasnya. Bagaimanapun, budidaya orang itu sangat aneh. Mahayana, dia tidak akan dikelilingi oleh kita dengan mudah. Masuk akal, hati Bailey Singkong bergerak. Kecepatan pelarian pihak lain memang jauh lebih lambat daripada miliknya. Dia seharusnya tidak berada di puncak Mahayana. Dia menoleh dan menatap Bailey Chengye di sebelahnya, aku memintamu untuk mengirim seseorang untuk mengawasi anak bernama Ye itu. Apakah ada pergerakan di sana? Bab 2478 Pecinta Makanan Tua. Bailey Chengye berkata, Yang Mulia, saya baru saja bertanya, Ye Bufan berada di kantor pos sepanjang waktu. Masalah ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia. Bailey Singkong mengangguk, saya terlalu banyak berpikir, dia mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Namun, dia sudah memutuskan dalam hatinya, tidak peduli apapun, dia tidak bisa membiarkan anak ini pergi malam ini, dia harus membunuhnya, yang juga merupakan cara untuk melampiaskan amarahnya. Tetua Agung berkata, Yang Mulia,
kompetisi hampir berakhir. Haruskah kita kembali? Baiklah, mari kita mundur. Meskipun merasa tidak berdaya, Bailey Singkong tidak punya pilihan lain. Dia telah sibuk sepanjang pagi dan bahkan tidak melihat seorang pun. Jika dia tinggal lebih lama, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri di sini. Sekarang keluarga kerajaan telah dievakuasi, tidak ada gunanya bagi orang lain untuk tinggal di sini, jadi semua orang berpisah. Di penginapan, setelah melihat kegembiraan itu, Xuan Yuan Zantian berjalan ke kamar dengan gembira. Setelah memasuki kamar, dia langsung menghampiri Ye Bufan dan menamparkan meja. Nak, kamu belum sarapan, cepat dan siapkan anggur dan daging yang baik untukku. Trotters babi yang direbus kemarin baik, beri aku 2 lagi. Beberapa, trotters babi Anda. Petik 2, ekspresi Anda sedikit berubah, apa maksud Anda? Anda bisa melihat ini. Wajah kamu Bufan penuh kejutan. Dia melakukan semua ini secara diam-diam, bisa dikatakan mulus, tetapi dia tidak berharap dilihat oleh lelaki tua di depannya. Xuan Yuan Zantian terkekeh, tampak bangga. Tentu saja, siapa aku, seorang lelaki tua. Bagaimana mungkin kau tidak melihat bahwa transformasi 1 Ki menjadi 3 murni yang kuajarkan padamu adalah tubuh Taomu. Kau benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Kau bahkan dapat meniru energi iblis dengan sangat jelas. Ye Bufan tenang. Dia menatapnya dengan tajam dan berkata, lalu menurutmu apakah aku harus membunuhnya untuk membungkamnya? Xuan Yuan Zantian melambaikan tangannya, baiklah, berhentilah berpura-pura denganku, seorang lelaki tua. Tidak perlu membunuhnya untuk membungkamnya. Gunakan saja kaki babi untuk menyumpal mulutku. Dasar pecinta makanan tua, aku menyerah padamu. Ye Bufan juga tahu bahwa lelaki tua itu tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Kalau tidak, dia tidak akan menunggu sampai sekarang dan mengambil setumpuk makanan dan melemparkannya padanya. Xuan Yuan Zantian meraih kaki babi rebus dan mulai mengunyahnya. Benar sekali, tidak ada yang tidak bisa dipecahkan oleh kaki babi rebus. Kalau ada, berikan aku 2. Tapi aku juga heran. Aku terbiasa makan makanan lezat dari darat dan laut. Mengapa tidak ada yang seenak punyamu? Baiklah, berhenti bicara omong kosong, ayo kita pergi ke pertandingan setelah selesai makan. Ye Bufan dan kelompoknya sarapan, lalu meninggalkan stasiun pos dan bergegas ke lapangan parade kerajaan. Hari ini adalah hari semifinal, jadi wajar saja jika banyak sekali orang yang datang ke sini untuk menyaksikan keseruannya. Banyak orang baru saja menyaksikan penculikan putra mahkota di gerbang kota, dan kegembiraan mereka belum mereda, jadi mereka berbalik dan berlari ke sini untuk menonton pertandingan. Bailey Singkong duduk di panggung penonton dengan ekspresi muram saat ia mengatur pertandingan. Berdasarkan perintah, pertandingan pertama adalah antara Wang Chen dari lembah Jueqing dan Hua Ruyu dari sekte Huajian. Wang Chen masih sama seperti sebelumnya, dengan topeng merah di wajahnya dan harpa 7 senar di tangannya, seperti peri yang tidak terpengaruh oleh dunia duniawi. Sebagai perbandingan, Hua Ruyu yang menawan tampak lebih seperti wanita daripada dirinya. Dia melangkah ke atas panggung sambil menggoyangkan tubuhnya yang seksi, selalu dengan senyum menawan di wajahnya. Nona, saya tidak menyangka kita akan bertemu. Hua Ruyu berkata dengan suara yang menawan, saya paling tidak suka memukul wanita. Bagaimana kalau kita bahas saja? Bagaimana kalau kamu mengaku kalah saja? Mengaku kalah atau melawan? Wang Chengsu duduk di sana, hanya menatap harpa 7 senar di depannya, tanpa melihat Hua Ruyu. Hua Ruyu tampak malu, oh, bukankah kau sedang mempersulitku? Karena nona muda itu bersikeras memukulku, tidak ada yang bisa kulakukan. Kau tidak bisa menyalahkanku karena bersikap begitu kejam. Wang Chen tampak tidak tertarik untuk berbicara dengannya, lalu ia mulai memainkan harpa di tangannya, dan alunan musik merdu pun terdengar. Serangan sonik ini sangat kuat. Ia dapat melancarkan serangan jiwa yang tak terlihat atau berubah menjadi bilah pedang yang nyata. Saat suara piano bergema, suatu kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyapu bagai kekuatan yang luar biasa. Bunga rusak dan tinju giok. Hua Ruyu di sisi ini berteriak pelan, lalu melompat ke udara dan melancarkan pukulan. Yang luar biasa adalah dia begitu menawan dan tampan tadi, bahkan lebih lembut dari seorang wanita,
tetapi saat ini pukulannya begitu mendominasi. Sebuah pukulan dilontarkan, mengguncang bumi dan langit. Bahkan udara di sekitarnya tidak dapat menahan kekuatan pukulan yang dahsyat itu dan mengeluarkan suara mendesis tajam. Kekuatan tak kasat mata yang dibawa gelombang suara langsung hancur oleh pukulan ini. Orang-orang di sekitar tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Hua Ruyu dapat melancarkan serangan yang begitu mendominasi. Kesenjangannya terlalu besar. Sial, setelah melihat pukulan ini aku tahu dia adalah seorang pria. Sangat kuat, benar-benar sangat kuat, seperti yang diduga tidak ada yang lemah pada saat ini. Pukulan yang sangat mendominasi, sepertinya Wang Chen telah bertemu lawannya. Antusiasme orang-orang langsung tersulut oleh pukulan ini, dan mereka terus berbisik satu sama lain, berbicara dan mengomentari pertempuran di depan mereka. Keterampilan tinju Hua Ruyu kuat dan tajam, dan dia langsung menangkis serangan Wang Chen. Pada saat yang sama, sosoknya secepat kilat, dan dia langsung menyerbu, mencoba mengganggu irama permainan piano orang itu. Namun saat dia baru setengah jalan, dia dihalangi dari luar oleh perisai udara tak terlihat. Wang Chen masih menundukkan kepalanya dan memainkan piano. Suara piano itu merdu, dan dia tampak tidak terpengaruh oleh hal-hal di dunia luar sama sekali. Suara piano yang indah adalah sumber kekuatan bagi perisai udara, membentuk penghalang pertahanan yang kuat. Hancurkan untukku. Hua Ruyu meninju lagi, dan pukulannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tinju itu mengenai perisai udara tak kasat mata dan langsung menimbulkan riak-riak. Tetapi hanya itu saja, mustahil untuk menembusnya. Dia kemudian melancarkan lebih dari 10 pukulan berturut-turut, tetapi tetap tidak dapat menembus lapisan pertahanan ini. Nona, kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Hua Ruyu berkata sambil mengulurkan tangannya, dan sebuah pedang tipis sepanjang 3 kaki muncul di telapak tangannya. Pedang ini sangat indah, seluruh pedangnya berwarna merah muda. Gagang dan rahang pedangnya tampak seperti bunga yang sedang mekar, dengan cahaya pedang yang tajam memancar dari bagian tengah bunga tersebut. Teknik pedang bunga terbang. Dengan teriakan keras lainnya, dia melangkah maju, secepat angin. Pedang tipis di tangannya meledak dengan kekuatan yang mengerikan dan menusuk langsung ke perisai udara tak terlihat di depannya. Pedang ini benar-benar tajam, seperti sinar cahaya ilahi yang membelah langit, membuat orang merasa tidak bisa dihancurkan dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ia membelah langit, bahkan ruang angkasa pun terasa bergetar. Di bawah tatapan tegang orang banyak, bilah rapier menembus perisai gas, diikuti dengan bunyi klik kecil, dan perisai pertahanan yang sebelumnya kuat hancur pada saat ini. Bab 2479, Sebuah Pikiran Berkembang. Pada saat ini, suara piano Wang Chen tiba-tiba naik beberapa nada. Dia mengulurkan jari giok ramping dan memetik senar. Cahaya bersinar di bawah infus kekuatan spiritual, dan kemudian dia tiba-tiba melepaskannya. Zeng, suara piano itu semakin keras dan menusuk jiwa, membuat banyak orang tidak dapat menahan diri untuk menutup telinganya. Pada saat yang sama, di mana suara piano bertemu, muncullah cahaya pedang besar yang panjangnya sekitar 10 kaki, yang memotong kekosongan dan menebas ke arah pedang tipis itu. Di bawah tatapan mata orang banyak, kedua pedang itu saling bertabrakan, dan tiba-tiba cahaya yang menyilaukan muncul. Banyak penonton yang menutup mata mereka. Ding! Dengan suara nyaring, cahaya pedang besar yang terkumpul dari suara piano benar-benar memotong pedang tipis di tangan Hua Ruyu menjadi 2 bagian. Semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa pedang raksasa yang berubah dari suara piano akan begitu tajam. Hua Ruyu jelas tidak menyangka wajahnya menjadi pucat saat ini. Dia mundur 7 atau 8 langkah sebelum bisa berdiri tegak. Hua Xijin di tribun penonton tampak murung. Ia memiliki harapan besar pada murid ini dan bahkan berharap dia akan memenangkan mahkota terakhir. Tetapi sekarang tampaknya terlalu sulit, karena kekuatan Wang Chen melampaui harapan semua orang. Nona, tampaknya Anda jauh lebih hebat dari yang saya kira. Setelah terkejut sesaat, Hua Ruyu kembali ke keadaan sebelumnya, dengan senyum di wajahnya. Kalau begitu, aku akan memperlihatkan jurus spesialku kepadamu. Awalnya aku ingin menyimpannya untuk orang itu, tetapi sekarang aku akan memperlihatkannya kepadamu terlebih dahulu.
Setelah mendengar apa yang dikatakannya, para penonton langsung membelalakkan mata mereka, menantikan jurus spesial seperti apa yang akan dilepaskannya. Dengan pikiran saja, bunga pun mekar. Saat suara Huaruyu terdengar, sebuah kekuatan tak terlihat menyebar seperti riak-riak, dengan dia sebagai pusatnya. Pada saat ini, pemandangan di depan mata semua orang telah berubah. Kemanapun Anda melihat, ada lampu warna-warni dan kelopak bunga berjatuhan di seluruh langit, seolah-olah memasuki dunia psikedelik. Ye Bufan sempat linglung sejenak, namun kekuatan mentalnya kuat dan ia pun segera kembali normal. Sungguh ilusi yang kuat. Dia berdiri di luar namun masih terpengaruh dengan kuat, yang menunjukkan betapa kuatnya ilusi ini. Seperti yang diharapkan, ketika kompetisi mencapai titik ini, tidak ada pemain lemah yang tersisa. Bukan hanya dia, tetapi juga Si Men Feng, Bai Li Singkong dan yang lainnya menunjukkan ekspresi serius, jelas terkejut dengan tindakan Huaruyu. Pada saat ini, mereka hanya punya satu pikiran di benak mereka, bertanya-tanya apakah Wang Chen dapat mematahkan ilusi ini. Pada saat ini, suara piano yang tajam tiba-tiba terdengar, membangunkan semua orang yang tenggelam dalam ilusi. Segera setelah itu, kekuatan tak terbatas menyapu dan langsung menghancurkan semua bunga yang jatuh di langit, menghancurkan ilusi. Puff! Huaruyu mengerahkan seluruh tenaganya untuk membuat bunga itu mekar. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada ilusi itu. Ketika ilusi itu hancur, ia sendiri menderita pukulan hebat. Seteguk darah menyembur keluar, dan seluruh orang itu terlempar ke belakang dan jatuh di bawah ring. Ini, ekspresi Hua Xijin sangat muram. Dia tidak menyangka bahwa murid muda paling menonjol di sekte itu akan dikalahkan seperti ini. Pada saat yang sama, Bai Li Singkong, Lim Yaozhen, Si Men Feng dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Wang Chen ini sangat kuat, bahkan lebih menakutkan dari yang diperkirakan. Ye Bufan juga cukup terkejut. Mampu menghancurkan ilusi dengan kecepatan secepat itu, dapat dilihat bahwa kekuatan mental lawan sama kuatnya dengan dirinya sendiri. Jueran duduk di tribun penonton, ekspresi kakunya akhirnya berubah dan ia menampakkan senyum puas. Jelaslah bahwa dia sangat puas dengan kinerja muridnya ini. Baru pada saat inilah para penonton biasa terbangun sepenuhnya dari ilusi mereka sebelumnya dan meledak dalam sorak-sorai kegembiraan satu demi satu. Apa yang terjadi? Apa yang baru saja kulihat? Mengapa permainan berakhir begitu cepat? Apakah Wang Chen menang lagi? Banyak orang tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya melihat Huaruyu jatuh di bawah ring dan menebak hasil permainan. Wasit melangkah maju dan mengumumkan bahwa Wang Chen memenangkan ronde ini. Walaupun Huaruyu agak tidak rela, tidak ada yang dapat dilakukannya karena faktanya dia memang lebih rendah keterampilannya dibandingkan lawannya. Kemudian permainan kedua dimulai. Ye Bufan dan Leng Qingqiu berjalan menuju ring. Peri Hanjian akhirnya memulai debutnya. Pertandingan sebelumnya sangat menarik, yang ini pasti tidak akan berbeda. Ya, aku dulu berpikir Peri Hanjian akan menang, tetapi Ye Bufan semakin kuat, dan aku tidak bisa melihat di mana batas akhirnya. Melihat dua orang itu muncul di panggung, semua orang membicarakannya dan mengungkapkan harapan besar. Terutama pertarungan seru antara Wang Chen dan orang lain tadi telah benar-benar menyulut antusiasme semua orang. Bai Li Singkong berkata di panggung tontonan, "Tetua Agung, tampaknya negara Tiansheng kita hanya bisa mengandalkan Peri Hanjian." Lim Yaozhen menunjukkan ekspresi bangga, "Jangan khawatir, Qingqiu telah memahami inti pedang, dan masih ada harapan besar untuk menang." Sebagai murid paling menonjol dari Sekte Abadi Hanjian dalam ribuan tahun, dia sangat percaya pada Leng Qingqiu. Di bawah pengawasan penonton, dua orang datang ke ring. "Saya menyerah." Leng Qingqiu mengucapkan tiga kata ini begitu wasit mengumumkan dimulainya permainan. Apa? Dia mengaku kalah. Bagaimana mungkin? Ya Tuhan, apakah aku salah dengar? Pertarungannya bahkan belum dimulai, bagaimana dia bisa mengaku kalah? Apa yang terjadi? Peri Hanjian benar-benar mengaku kalah. Setelah hening sejenak, kerumunan penonton meledak dalam sekejap. Pertarungan seru yang mereka harapkan tidak terjadi, dan tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Peri Hanjian yang sangat dinanti-nantikan baru saja mengaku kalah. Orang-orang kuat dari semua sekte besar semuanya terkejut.
Tidak ada yang menduga hal ini akan terjadi. Li Miaozhen tertegun sejenak, lalu menjadi marah. Leng Qingqiu, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Tentu saja aku tahu. Leng Qingqiu berkata dengan enteng, dia adalah orangku, apa ada masalah jika aku mengaku kalah kepada orangku? Mendengar ini, semua orang yang masih terjerat dalam hasil permainan itu langsung terbakar oleh api gosip. Apa yang kudengar? Peri Hanjian benar-benar mengatakan bahwa Ye Bufan adalah kekasihnya. Benarkah? Ternyata mereka adalah sepasang kekasih. Peri Hanjian adalah dewiku, bagaimana mungkin dia punya kekasih? Lalu apa yang harus kulakukan? Li Miaozhen sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, jangan lupa apa yang kau janjikan padaku tadi malam. Sebagai rubah tua yang telah hidup selama ratusan tahun, dia memiliki beberapa harapan sebelumnya dan takut murid-muridnya akan melepaskannya, jadi dia menguji sikapnya terlebih dahulu. Leng Qingqiu menjawab dengan tegas dan berkata bahwa dia pasti akan melakukan apa yang dia janjikan, yang membuatnya merasa lega. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa begitu ia naik panggung, yang dilakukannya bukan semudah itu menyerah, melainkan mengakui kekalahan secara langsung. Yang aku janjikan padamu adalah mendapatkan 3 posisi teratas untuk sekte. Aku tidak mengatakan bahwa kau harus mendapatkan tempat pertama. Leng Qingqiu tampak tenang dan berkata dengan nada tegas, aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Ini, Li Miaozhen terdiam sejenak. Jika dia mendapatkan tempat ketiga, itu tidak akan dianggap sebagai janji yang salah. Tak berdaya, dia hanya bisa duduk dengan lesu. Dia tidak bisa memaksa orang lain untuk bertarung jika dia tidak mau. Bahkan jika dia mencoba memaksanya, itu mungkin tidak akan berpengaruh. Melihat Li Miaozhen berhenti berbicara, wasit segera mengumumkan bahwa Ye Bufan memenangkan ronde ini. Pertandingan berakhir dan kedua pria itu meninggalkan ring. Li Miaozhen menatap Ye Bufan dengan niat membunuh terpancar di matanya. Dia menyesalinya sekarang. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia seharusnya membunuh pria itu terlebih dahulu dan tidak pernah membiarkan siapapun memengaruhi murid berbakat sektenya. Bab 2480, Bunuh Lagi. Pada titik kompetisi ini, pertandingan hari ini telah sepenuhnya berakhir, dan bahkan pengundian grup besok telah disimpan. Akan ada 2 pertandingan besok, salah satunya adalah antara Leng Qingqiu dan Hua Ruyu yang memperebutkan tempat ketiga. Yang tersisa adalah final, di mana Ye Bufan dan Wang Chen akan bersaing untuk memperebutkan kejuaraan final. Semua orang bubar, dan Si Men Feng serta semua orang di Tianluozu kembali ke stasiun pos dengan penuh semangat. Sebelumnya, meskipun dia menduga Ye Bufan akan memperoleh hasil bagus, dia tidak pernah menyangka kalau dia akan masuk ke babak final. Orang yang paling bersemangat adalah Qin Biao. Sebagai penduduk asli Tianluozu, dia tentu tahu betapa sulitnya memenangkan kemenangan ini. Apa artinya bagi mereka? Bahkan jika Ye Bufan kalah dalam pertandingan terakhir, dia telah memenangkan 64 poin. Ditambah dengan poin yang dimenangkan oleh Jiang Fangzhu dan yang lainnya sebelumnya, jumlahnya hampir 70 poin. Dia seharusnya tidak berada di posisi terbawah. Dengan cara ini, Tianluozu akan memperoleh peluang baru dan akan mampu memasuki menara Babel tingkat ke-10. Dan kemudian akan memasuki lingkaran kebajikan. Jiang Fangzhu berkata dengan gembira, Saudara Ye, karena kita telah menang hari ini, mengapa kamu tidak membawa adik iparku kembali? Ini belum waktunya. Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Dia tahu betul karakter Leng Qingqiu. Meskipun dia akan mengakui kekalahannya hari ini, dia pasti akan mendapatkan tempat ketiga besok dan memenuhi janjinya. Dia tidak akan meninggalkan sekte abadi Hanjian sebelum itu. Lagi pula, karena keduanya telah bersatu kembali, tidak perlu terburu-buru. Lagi pula, tujuan utamanya adalah menara Babel tingkat ke-10. Yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Si Men Feng berkata, Dr. Ye, menang adalah hal yang baik, tetapi saya khawatir sekte pedang dingin abadi akan menaruh dendam terhadap Anda. Saya jelas merasakan niat membunuh Li Miaozhen di panggung tontonan sebelumnya. Ye Bufan tersenyum santai, tidak apa-apa. Ada banyak orang yang ingin membunuhku sekarang, dan dia bukan satu-satunya. Si Men Feng berkata dengan cemas, saya tidak bercanda.
Ini benar-benar berbahaya. Orang-orang itu mungkin akan menyerang Anda malam ini. Bagaimana kalau kita tetap bersama? Akan selalu ada lebih banyak kekuatan dengan lebih banyak orang. Tetua Agung, jangan khawatir. Saya tiba di sini dengan selamat tadi malam. Ye Bufan berkata, bagaimana dengan ini? Mereka ingin berurusan dengan saya. Anda membantu saya mengurus Tetua Qin dan Narsisus, dan saya akan mengurus yang lainnya. Baiklah kalau begitu. Meskipun Si Men Feng memiliki beberapa kekhawatiran, dia tidak banyak bicara ketika dia berpikir bahwa dia dapat lolos dari bahaya secara ajaib tadi malam. Bagaimanapun, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Meskipun Qin Biao dan Sui Yueli sedikit ragu, mereka akhirnya setuju. Mereka juga tahu bahwa dengan tingkat keterampilan mereka saat ini, mereka tidak dapat membantu sama sekali dan hanya akan menjadi beban jika mereka tetap tinggal. Setelah itu, semua orang kembali ke pos. Ye Bufan mengirim Qin Biao dan muridnya ke Tian Xiongzu, lalu dia membawa semua orang kembali ke kamar dan menutup pintu. Di dalam istana Raja Shenwu, 4 orang berkumpul di ruang belajar Bai Li Singkong. Selain dia, ada pula Tetua Agung Jijianmen Namong Sang Yuan, Tetua Agung Lembah Sen Feng Feng Manlou, dan Tetua Agung Hanjian Xian Zong Li Miaozhen. Bai Li Singkong tampak muram dan berniat membunuh. Semuanya, aku mengundang kalian ke sini hanya untuk satu topik, yaitu bahwa semua orang harus bekerja sama untuk membunuh anak bernama yaitu. Kita tidak boleh membiarkannya hidup. Feng Manlou berkata, Yang Mulia, apakah ini perlu? Tidak peduli seberapa kuatnya dia hanyalah seorang pemuda. Tentu saja perlu. Bai Li Singkong berkata, kalian telah melihat kemampuan anak ini. Dia bisa disebut iblis. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi ancaman bagi negara-negara besar kita di masa depan. Yang terpenting adalah jika dia memenangkan pertandingan terakhir besok, dia akan mendapatkan 128 poin sekaligus. Semua orang harus tahu apa artinya ini. Dalam hal itu, Provinsi Tianluo akan menjadi provinsi dengan poin terbanyak, menjadi juara pertama dalam kompetisi ini, dan juga akan mendapatkan sumber daya terbanyak. Sumber daya budidaya di seluruh benua Kunlun terbatas. Jika mereka berkembang, mereka pasti akan menguasai pangsa pasar negara kita. Oleh karena itu menurut hemat saya, anak laki-laki ini tidak boleh dibiarkan hidup lagi dan harus dimusnahkan. Petik 2. Saya setuju dengan Yang Mulia. Petik 2. Kali ini, Li Miaozhen berdiri dan setuju, tidak peduli apa, anak itu akan menjadi bencana besar jika dia tetap tinggal, jadi dia harus mati. Petik 2. Aku juga berpikir begitu, kita harus membunuh orang itu secepatnya. Petik 2. Namong Du digulingkan, yang membuat Namong Sang Yuan dari Jijianmen juga menjadi pembunuh, tetapi dia belum menemukan kesempatan yang tepat untuk melakukannya sebelumnya. Karena semua orang berpikir demikian, saya tidak keberatan. Petik 2. Meskipun Feng Manlou dan Ye Bufan tidak memiliki banyak kebencian pribadi, Feng Wuhen akhirnya dikalahkan olehnya. Yang terpenting adalah bahwa dalam jangka panjang, kebangkitan negara Tianluo pasti akan mengancam sumber daya beberapa negara besar mereka. Bai Li Singkong mengangguk puas, karena semua orang tidak keberatan, maka kita akan mengambil tindakan pada tengah malam dan membunuh Ye Bufan. Petik 2. Feng Manlou berkata, meskipun anak itu agak jahat, dia hanya berada di puncak alam gua kekosongan. Tidak perlu bagi kita semua bekerja sama untuk membunuhnya, kan? Kamu benar-benar melebih-lebihkan dia. Petik 2. Kami ingin menjadi sangat aman, dan saya pernah gagal sebelumnya. Petik 2. Bai Li Singkong tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan kisah kegagalannya tadi malam. Akhirnya, dia berkata, orang itu licik seperti rubah, dan aku jatuh ke dalam perangkapnya secara tidak sengaja. Jadi kali ini kami berempat akan maju bersama. Dalam menghadapi kekuatan absolut, saya tidak percaya dia bisa menimbulkan masalah. Petik 2. Jadi begitulah adanya. Petik 2. Feng Manlou mengangguk, tapi kita masih harus menyembunyikan identitas kita. Jika orang lain tahu tentang ini, kita berempat akan bekerja sama untuk menghadapi seorang junior, dan kita akan ditertawakan. Petik 2. Itu wajar. Bai Li Singkong berkata, hanya kita berempat yang tahu tentang masalah ini, dan itu tidak boleh dibocorkan,
jika tidak maka akan berdampak besar pada reputasi kompetisi Monster Genius. Orang-orang lain mengangguk satu demi satu. Bahkan jika mereka tidak mengatakannya, mereka tidak akan membocorkannya. Bagaimanapun, itu bukan hal yang baik. Jika itu keluar, mereka tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi juga wajah sekte akan hilang. Setelah berdiskusi, mereka berempat duduk bersama untuk minum teh, dan menunggu hingga tengah malam untuk meninggalkan istana bersama. Mereka semua adalah prajurit yang kuat di puncak alam void. Mereka sangat cepat dan bergerak tanpa suara. Di stasiun pos, karena ada begitu banyak prajurit yang kuat dari berbagai sekte, untuk mencegah lebih banyak orang menjadi khawatir, Bailey Singkong tidak menggunakan indera spiritualnya untuk memindai, tetapi terus mengirim orang untuk berjaga di sini. Begitu dia tiba di sini, Bailey Chengye berlari. "Salam, Yang Mulia." Bailey Singkong bertanya, "Bagaimana? Apakah Ye Bufan ada di sana?" Bailey Chengye mengangguk dan berkata, "Saya telah bersembunyi di kamar sejak saya kembali dari kompetisi dan belum keluar." Bailey Singkong berbalik dan mengenakan topengnya. "Ayo kita lakukan bersama. Jangan bersikap sopan saat melihat orang itu. Bunuh dia secara langsung, lalu kita akan pergi." Setelah mengatakan itu, dia terbang ke udara, dan 3 orang lainnya mengikutinya dari dekat, dan bersama-sama mereka mendarat di halaman tempat tinggal Tian Losu. Setelah tiba di sini, mereka semua sangat berhati-hati, berjaga-jaga terhadap jebakan formasi dari terakhir kali, tetapi mereka menemukan bahwa semuanya tenang dan tidak ada yang terjadi. Bailey Singkong menendang pintu hingga terbuka, dan beberapa orang bergegas masuk, bergegas ke dalam ruangan dengan kecepatan yang sangat cepat.